Saudaraku, terima kasih masih mampir di channel YouTube saya Berbagi Kasih. Tapi saat ini saya hendak berbicara tentang keadaan sekarang yang sedang heboh, yang dimana gelaran Piala Dunia tahun 2026 menyisakan banyak hal yang terkadang menjadi kontroversial dan pertentangan dari antara berbagai pihak tentang keberadaan timnas Argentina yang saat ini ternyata masuk di final untuk perebutan gelaran Piala Dunia 2026 ini. Tentunya untuk mendapatkan gelaran itu dia juara yang keempat kalinya, dan lawan yang dihadapinya bukan lain adalah Spanyol yang juga dalam penampilannya sangat luar biasa di sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 ini. Tapi sekaligus juga bahwa sebuah unjuk kekuatan yang besar dari Spanyol, bahwa dia adalah negara yang superpower untuk sepak bola juga, karena Argentina bahkan mungkin hanya menang 2 atau 3 kali, 3 kali mungkinnya, dengan beberapa kali seri bisa 4 atau 5. Selebihnya adalah kemenangan milik Spanyol, bisa sampai 6 atau 7 kali, dan itu luar biasa. Dan saat ini ternyata Spanyol dipertemukan dengan Argentina. Sebenarnya konten ini saya hendak buat beberapa hari yang lalu, dimana lagi seru-serunya, dimana orang perdebatkan bagaimana Argentina bisa melewati Tanjung Verde dan kemudian melewati Mesir dan Swiss, dan seakan-akan Argentina diberikan karpet merah untuk langsung menuju ke final Piala Dunia 2026 ini oleh FIFA. Dan hal ini tentunya menjadi sebuah yang kontroversial, sebuah hal yang dimana seakan-akan bahwa Argentina itu bukan apa-apa. Dia hanya kebetulan, dia hanya karena diberikan kemenangan, dia hanya digelar karpet merah, dan dia bukan siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Karena dengan Tanjung Verde saja dia sudah tertinggal 2-0 sebelumnya. Bahkan dengan Swiss juga, dan bahkan ketika dia melawan Mesir. Jadi semua kontroversi mengarah kepada, semua perdebatan mengarah kepada bahwa Argentina diberi kelancaran dari FIFA. Seakan-akan semuanya itu direkayasa, termasuk untuk membuat kocokan itu. Tapi di satu hal yang di sini yang patut disayangkan, saingan-saingan dari di situ ada seseorang yang hebat ya di Argentina, yaitu orang menjuluki dia Mesia. Ya tentunya Mesia untuk Argentina ya, bukan Mesia untuk siapa-siapa. Dia disebut Mesia karena dia seorang juru selamat untuk negaranya. Karena tanpa dia mungkin nampaknya untuk saat ini Argentina pun juga bukan apa-apa. Tapi karena ada dia, dengan kecerdasan yang dia miliki, dengan institusi yang tajam yang dia punyai, dengan kemampuan yang Tuhan kasih kepada dia untuk olah bola ataupun keterampilan yang lainnya, dengan kebugaran fisik yang Tuhan berikan kepada dia, dia mampu memberikan yang terbaik untuk negaranya. Dan saya saat ini saya mau berbicara bahwa ada komentar dari Prancis ya, penggawa timnasnya yaitu Mbappe. Mbappe itu menyatakan dia bangga, dia merasa salut, dia merasa bahwa Lionel Messi luar biasa, dan itu dia bilang Argentina layak untuk masuk. Kemudian juga Haaland juga menyatakan hal persamaan dengan Mbappe, satu pernyataan yang sama, yaitu mengagumi keberadaan Lionel Messi. Hal ini berbanding terbalik dengan Yamal ya. Yamal ini menyatakan bahwa Argentina itu dibantu oleh FIFA dan Lionel Messi bukan apa-apa.
tapi dia tidak ingat bahwa banyak hal yang terjadi di saat ini yang kita tahu di dalam dunia ini terjadi oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa kepada anak ini, Lionel Messi ini, sehingga dia banyak mendapatkan hal yang terbaik. Saya percaya bahwa Lionel Messi hidup dengan baik dan jujur di hadapan Tuhan, karena saya melihat sendiri video-video yang menceritakan tentang dia, bagaimana dia dengan fans-fansnya, khususnya fans wanita, dia tidak sembarang dekat, tidak sembarang peluk, atau sembarang untuk nempel, tapi dia menjauh, dia menjaga jarak, karena dia menjaga kehormatan keluarganya. Itu juga hal yang luar biasa. Dalam hal dia membantu rekan-rekannya untuk yang berkesusahan, ataupun dia menyambut fansnya. Mungkin hal-hal yang ditampilkan ada juga yang jelek-jeleknya dari dia, tapi saya mengambil yang positifnya, bahwa perbuatan Tuhan yang luar biasa kepada dia lakukan di dalam hidupnya, di dalam hari-harinya. Itu hal yang baik juga, yang positif juga di hadapan Tuhan. Jadi saya mau nyatakan bahwa sebenarnya kita tidak boleh menghujat, ataupun kita tidak boleh menyatakan orang lain itu salah, orang lain itu anak FIFA, orang lain itu sebagai dia diberi karpet merah. Misalnya kita hal ini konteks Argentina ya. Jadi mengenai hal itu sebenarnya kita manusia tidak berhak. Karena kenapa? Setiap hal yang kita lontarkan, kita keluarkan dalam hal kita menyatakan bahwa hujatan itu adalah tentang hal yang buruk tentang seseorang itu, sebenarnya kita harus mengukur diri kita sendiri bahwa sebenarnya kita sudah menghakimi, karena sebenarnya juga yang dia lakukan mungkin juga kita lakukan kesalahan itu. Contoh di Roma 2 ayat 1 berbunyi demikian ya, Roma 2 ayat 1 dan 2. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Kita menyatakannya di Roma 2 ayat 1 itu. Di ayat 2-nya, tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Jadi hal ini mengenai satu pernyataan atau statement atau komentar yang seakan-akan menyudutkan pihak lain, orang lain, itu sama seperti yang Tuhan Yesus nyatakan bahwa hai manusia, sadarlah bahwa balok di selumbar di mata saudaramu engkau lihat, tapi balok di matamu engkau tidak lihat. Itu sama. Jadi atau juga di Lukas 6 ayat 37, jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Atau Yohanes 7 ayat 24, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah yang adil. Jadi mereka melontarkan pernyataan, komentar seakan-akan dengan kemulusan dan kelancarannya Argentina tembus sampai di babak final itu seakan-akan ada kemudahan yang diberikan oleh FIFA. Itu salah. Karena kenapa? Jangan kita menghujat dia, jangan kita menghakimi dia. Apalagi menurut yang kita nampak, kita kelihatannya kok gampang banget ya Argentina sampai segitu. Jadi itu hal-hal seperti itu sangat tidak baik untuk dilakukan. Karena kenapa? Jadi karena bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini sebenarnya itu sudah masuk dalam rancangan dan ketetapan. Kita pernah mendengar bahwa Tuhan itu adalah sutradara dalam hidupan kita. Kadang kita sering dengar satu pernyataan seperti itu, dan hal itu kalau menurut saya adalah benar. Karena ayat Alkitab pun menyatakan dengan jelas bahwa kejadian apapun yang terjadi dalam dunia itu, semua itu adalah ketetapannya dan menjadi rancangannya.
Contohnya di Mazmur 139 ayat 16. Di situ Tuhan menyatakan, di situ ayat firman-Nya menyatakan bahwa matamu, mata Tuhan ya, melihat selagi aku bakal anak. Masih belum jadi anak, masih embrio. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Jadi selanjutnya, hari-hari selanjutnya itu adalah milik Tuhan untuk membentuk, dan hari-hari itu pun semua terjadi menurut apa yang tertulis dalam kitabnya. Dibilang bahwa Amsal 19 ayat 21, banyak rancangan dalam hati manusia, tapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Yeremia 1 ayat 5, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Tuhan sendiri bilang begitu. Jadi memang Tuhan itu adalah sutradara dalam dunia ini untuk hidup-hidupan kita. Jadi kalau dia adalah yang mengetahui untuk segala sesuatu, ya dia yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu, dan banyak rancangan yang terjadi di dalam dunia ini oleh manusia, semua harus menurut ketetapannya. Jadi apa halnya mengenai Argentina yang nyampe di babak kedua ini, dia mau babak final ini? Bukankah itu menjadi ketetapannya juga? Bukankah itu sudah menjadi rancangannya? Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi mungkin setiap negara itu merancangkan dirinya, berolah upaya supaya mereka bisa tembus ke babak selanjutnya, tembus 16 besar, 8 besar, 4 besar, semifinal, lalu masuk di final. Tapi rancangan itu adalah rancangan mereka. Segala taktik dan teknik yang diterapkan oleh pelatih mereka, timnas mereka itu hanya konteks dalam kemanusiaan dia, mereka-reka dalam bayangannya, dalam upayanya supaya mencapai ke titik yang dia inginkan itu. Tapi ternyata putusan Tuhan lah yang terlaksana. Dalam konteks untuk Haaland dan Mbappe, kenapa mereka enggak menjadi di level tertinggi, malah mereka terendah? Contohnya Haaland, Norwegia sebelum masuk itu dia sudah kalah di 8 besar. Dia tidak tembus di semifinal. Kenapa? Tuhan itu adalah Tuhan yang adil, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang jujur, Tuhan yang setia dalam putusannya. Jadi kenapa Haaland tidak tembus sampai masuk di 4 besar? Karena memang yang dihadapi adalah lawan yang tangguh. Karena Norwegia dan Inggris bukan sembarangan. Artinya Inggris sangatlah hebat. Karena kenapa? Sepak bola sendiri berasal dari dia. Makanya Inggris sudah mencanangkan satu pernyataan bahwa football coming to home, sepak bola kembali ke asalnya. Ya benar, karena sepak bola berasal dari negara mereka. Dan memang nggak salah putusan Tuhan bahwa Inggris itu dimenangkan. Padahal komentar Haaland tentang Argentina layak dan tidak menghujat. Tapi kenapa? Tetap putusan Tuhan adil, karena Inggris lebih hebat dari Norwegia. Lalu untuk Prancis, kenapa dia harus tunduk terhadap Inggris? Kenapa? Sekali lagi, Inggris adalah pusat sentris dari sepak bola. Dia adalah awalnya permainan sepak bola itu timbul, dan mereka mencanangkan bahwa football coming to home. Ternyata segala tekad dan upaya yang mereka terapkan itu diterapkan oleh pelatih dengan segala taktik dan strategi yang diterapkan. Itu berhasil dijalankan dengan baik oleh anak-anak Inggris ini. Dan akhirnya Prancis yang hebat ini pun akhirnya harus mengakui kekalahannya.
Ya, Mbappe benar tidak menghujat dan dia tidak menyatakan hal-hal yang buruk tentang Argentina. Tapi dia harus mengakui kehebatan Inggris karena Inggris pun mendapat ranking yang lumayan juga. Walaupun di 4 besar itu Inggris masih di bawah Prancis. Tapi Inggris adalah pusat sentris sepak bola dan Tuhan memberkati Inggris Raya. Benar. Dan hal itu terjadi. Saat ini saudaraku, bagaimana dengan Spanyol dan Argentina? Layakkah Spanyol untuk mengambil alih dari Argentina? Atau layakkah Argentina untuk mempertahankan posisinya dan mendapatkan juaranya yang keempat kali? Saat ini saya mau menyatakan bahwa saat ini Argentina diberkati. Dan dia diberkati oleh karena Lionel Messi, seorang anak Tuhan Yesus Kristus yang ada di situ. Yang dalam setiap dia berhasil mengisi gol, dia akan berlari dan bilang begini, Tuhan itu segala-galanya. Coba lihat di pertandingan kemarin, waktu melawan Inggris, bagaimana Scaloni dengan wajahnya dia menyatakan syukur. Dia bilang syukur Tuhan. Dia mengucap syukur. Di akhir pertandingan wajahnya nampak di layar TV. Dia mengucap syukur kepada Tuhan atas kemenangan yang Argentina dapatkan. Karena Tuhan yang beri. Dan saya yakin bahwa anak-anak Argentina ini penuh dengan ucapan syukur. Untuk ketahuan saudara-saudaraku bahwa sebenarnya Argentina ini sudah menjadi idolaku sejak aku SMP bahkan. Sejak masih ada, aku dengar ada Mario Kempes, masih ada aku dengar Maradona. Ya, bahkan dalam setiap permainan bola, ikon-ikon tersebut akan kami sebut Maradona sambil lari bola seakan-akan kita adalah Maradonanya. Dan hal itu terbawa terus karena saya mengagumi Argentina dari dulu. Kira-kira di 2 edisi sebelumnya gelaran Piala Dunia ini, Argentina waktu itu tidak mendapatkan juara. Tapi saya meyakinkan satu hal waktu itu bahwa Argentina akan juara. Tapi sayangnya di 2 edisi yang lalu itu Argentina tidak mendapatkan juara satu untuk juara Piala Dunia. Padahal pada saat itu saya dengan adik saya, seorang hamba Tuhan, pendeta di Papua sana, adik saya Herlin Kesolia namanya. Wow, luar biasa. Dia pendeta yang hebat, pendeta yang diberkati, yang banyak juga memberikan sumbangsi besar untuk jemaatnya. Dia berlaku dengan baik dan jujur di hadapan Tuhan dan melakukan dengan iman dan percayanya pelayanannya di tanah sana, di tanah Papua, dan pelayanannya diberkati. Banyak hal yang dia perbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Dan saya berjanji, saya dengan adik saya itu, adik saya kan sukanya Jerman, saya sukanya Argentina. Jadi saya bilang Argentina nanti juara. Ternyata baik Jerman, baik Argentina, kami berdua tidak dapat juara. Karena kenapa? Kami membela masing-masing. Pada saat itu saya pernah berkata kepada adik saya bahwa kalau segala hal boleh dibawa dalam doa pada Tuhan, maka saya akan bawa nama Argentina di dalam doa saya kepada Tuhan. Tapi waktu di 2 tahun yang lalu itu, episode yang lalu, saya tidak berdoa untuk Argentina. Tapi saya cuma berharap. Tapi di edisi kemarin, saya mencoba untuk berdoa. Tapi saudaraku, jangan bilang cara berdoanya, cara berdoa kepada Tuhan harus benar, saudaraku. Jangan kita mengedepankan mementingkan diri kita sendiri, ego kita sendiri. Karena kita mengagumi Argentina, lalu kita bilang, Tuhan Argentina harus menang. Tuhan Yesus berkatilah Argentina dan dia harus menjadi juara. Jangan salah saudaraku. Jadi saya mau bilang cara berdoa yang baik dan benar begini. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kiranya Engkau memberkati anak-anak timnas Argentina, para penggawanya, dengan segala apa yang mereka telah pelajari dan terima dari pelatih mereka untuk latihan fisik, kebugaran maupun
olah bolanya, atau teknik strategi dalam permainannya. Tuhan berkati mereka, sehingga apa yang mereka punyai itu bisa mereka terapkan di dalam pertandingan di game nanti Tuhan. Agar yang mereka lakukan bukan karena kemampuan mereka, karena mereka melakukannya menurut apa yang Tuhan kehendaki, yaitu mereka belajar menjadi pintar mengolah bola, mendribel bola, dan mereka lakukan di lapangan dengan usahanya. Saya cuma minta Tuhan memberkati anak-anak ini, dan Tuhan memberkati mereka, dan biarlah semuanya terjadi menurut kehendak Tuhan. Dan lalu saya berdoa untuk orang-orang yang penting, misalnya yang bisa membantu, misalnya Lautaro Martinez, Lionel Messi, gitu. Tuhan berkati mereka. Dua orang ini biar Tuhan berkati, agar mereka bisa memberikan hasil yang terbaik untuk timnas Argentina. Jadi jangan kita minta, Tuhan tolong Argentina supaya menang. Tidak, menangkan dia Tuhan. Jangan. Kita cukup berdoa, memohonkan berkat Tuhan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati Argentina. Dan saya tahu dan saya percaya Argentina itu penuh dengan kerendahan hati. Mereka tidak penuh dengan kesombongan. Karena kulihat wajah mereka, terutama wajah pelatih itu, Scaloni. Kulihat wajahnya, wah, penuh dengan ucapan syukur. Dia bilang, terima kasih Tuhan. Wah, luar biasa. Atau Messi saat isi gol, dia bilang, Tuhan, thank you God, Engkau luar biasa. Ya, segala-galanya hanya Tuhan yang tahu. Dan saat ini pertandingan Spanyol dan Argentina yang akan terlaksana nanti malam di Senin ya, karena ini hari Minggu, hari istirahat, dan saya menyempatkan diri untuk membuat YouTube ini, perbincangan ini, karena memang saya ingin berbagi sedikit selain berbagi firman Tuhan tentunya. Jadi di sini ada konteks Yamal yang menghujat Messi dan menyatakan bahwa anak FIFA Argentina dan mereka bukan apa-apa. Kalau Argentina dengan segala kerendahan hatinya menyerahkan ini kepada Tuhan, maka penghukuman akan terjadi kepada Spanyol. Karena pembalasan itu memang hak Tuhan. Tapi kalau Spanyol, maksudnya Yamal atau siapapun mereka, datang juga dengan rendah hati dan memohonkan pengampunan, maka ini akan seri. Dan semuanya akan terjadi pertandingan yang menurut Tuhan bilang, menurut apa terserah mereka. Yang telah belajar dengan baik, yang telah latihan dengan baik, yang telah mengembangkan diri untuk mendapatkan skill terbaik, itu yang akan berbicara. Tapi dalam hal ini putusan Tuhan berlaku untuk hal-hal itu, terutama bahwa Tuhan adalah sutradaranya. Apapun yang dirancangkan manusia, segala putusannya putusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi saudaraku, bahwa untuk hal besok, untuk nanti malam ya, di pukul 3 ya. Jadi saya tidak tahu, tapi saya tetap akan berdoa untuk Argentina, seperti yang saya lakukan pada saat melawan Tanjung Verde. Waktu itu dinyatakan bahwa Tanjung Verde itu ada dukunnya. Saya lihat dari medsos. Wah, saya bilang ini kuasa gelap. Lalu saya pun berdoa, memohon kuasa gelap dipatahkan, dan memohon Tuhan Yesus berkati anak-anak Argentina. Tuhan Yesus berkati skill yang mereka sudah asah dan latih, bisa mereka terapkan dalam pertandingan nanti. Biarlah tangan Tuhan yang bekerja. Jadi kalau itu dinyatakan putusan, dinyatakan oleh orang bahwa itu adalah anak FIFA, oh tidak, anak-anak Tuhan banyak yang berdoa untuk Argentina.
walaupun dia bukan orang Argentina. Contoh saya mau berdoa untuk Argentina dengan hati saya, dengan ketulusan hati saya, karena saya mengagumi Argentina dan penggawanya yang hebat itu, Lionel Messi. Jadi sama sekali salah kalau dibilang anak FIFA. Lalu melawan maksudnya melawan Mesir. Banyak kejadian yang disitu kan dilihat sendiri dari ininya, dari di VAR-nya, ada rekamannya, di tayangan ulang. Wasit sudah berlaku dengan jujur dan sebaik mungkin. Pada saat itu saya juga berdoa untuk Mesir, sebagaimana Israel mendapatkan kelepasan dari Mesir. Saya berdoa untuk Argentina mendapatkan kelepasan dari Mesir. Atau waktu melawan Swiss, nyaris Argentina kalah. Tapi aku cuma bilang, Tuhan berkatilah anak-anak ini, karena aku percaya mereka anak-anak yang rendah hati. Dan aku percaya Tuhan akan menolong. Dan Tuhan telah melakukannya. Sebenarnya tadi kan aku bilang di perkataan aku sebelum ini ya. Ini karena kita sudah panjang bicaranya. Di sebelum-sebelumnya tadi, saya bilang sebenarnya saya sudah mau buat video ini sejak waktu ada pernyataan dari kedua orang itu, misalnya Haaland dan Mbappe. Tapi saya tidak melakukannya, karena saya tahu kalau saya melakukannya, saya ini telah tergesa-gesa dan saya ini tidak hormat sama Tuhan, karena Tuhan yang mendasari segala sesuatunya dan putusan Tuhan yang berlaku. Jadi untuk kejadian tadi malam, baiklah kita akan saksikan sama-sama. Untuk siapapun yang menang, kita tetap menghormatinya dan kita dukung, dan bahwa kita nyatakan dan kita harus terima bahwa segala sesuatunya karena karena dia. Jadi contohnya Ulangan 10 ayat 17. Kalau Tuhan marah sama orang yang menghujat, sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, yang kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi kalau penghakiman Tuhan tiba atas orang yang menghujat, lalu tanpa memandang bulu siapapun dia, sekalipun dia hebat, sekalipun skillnya luar biasa, sekalipun dia tim yang kuat, bahkan tim yang berulang kali mengalahkan Argentina. Ulangan 10 ayat 17 sudah menjaminkannya. Sebab Tuhan Allah mula, Allah segala Allah, dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jadi dia akan melakukannya, dan dia akan menghakimi seturut penghakimannya yang adil. Oke saudaraku, saya kira cukup dulu karena sudah panjang sekali yang kita perbincangkan. Semoga saudaraku berbahagia. Semoga saudaraku tetap semangat. Siapapun yang menang untuk Piala Dunia tahun 2026 ini, semua karena kehebatan mereka sendiri, karena mereka telah melatih diri mereka sedapat mungkin untuk menjadi lebih baik, dan ada satu tangan yang memberkati untuk orang yang harus dibenarkan. Terima kasih saudaraku. Sampai jumpa di Berbagi Kasih Channel TV. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.